Ada rasa takut kita tuh tidak bisa sepadan dan sama seperti orang lain. Gitu. FOMO itu kan disebut dengan anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Cemas kalau gaya rambut kita tidak baru. Cemas kalau baju kita tidak baru. Cemas kalau skincare kita tidak baru. Cemas kalau istri kita tidak mandi, bukan baru itu ya. Sugante. Oke. Enak mulah tapi ada ayam. Jual ayamnya. Jual ayam? Dijuallah ayam. Setelah dijual ayam, gimana rumah kamu sekarang? Mulah tenang. Jadi kadang kita merasa stres ketika di rumah tidak punya apa-apa. Iya. Tapi yakin setelah punya apa-apa itu akan nambah kesetresan kita. Maka berdamailah dengan ketidakpunyaan apa-apa itu. Tips ya Pak Haji. Tipsnya seperti itu. Agar kita bersyukur. Bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas demin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. atas bimbingan Wahyu, Kulkas ngadem yuk. Ngadem yuknya agak panas. Denny, kasih. Karena kita berada di pelataran Masjid Al Jabar yang belum selesai, Pak Haji. Masih belum selesai. Masih belum Kenapa selesai. kita ambil lokasi di sini lagi? Karena kita ingin menjadi saksi sejarah. Saksi sejarah. Ada dalam setiap tahap kita bikin konten. Oke. Dan tema Kulkas kali ini agak boros, Pak Haji. Ekstravagan. Extravagance ya, yang artinya boros ya. Oke, begini. Ekstravagan itu gaya hidup berlebihan. Ya. Ekstravagan itu gaya hidup ingin menampilkan diri dengan kesan di depan publik itu wow. Oh, gitu. Ingin disebut amazing. Amazing. Wah, luar biasa. Itu ekstravagan. Oke. Ya. Nah, biasanya kalau cowok itu kaya dulu baru wow. Oke. Tapi kalau cewek wow dulu baru kaya. Ngerti nggak, Bun? Tapi menurut saya Mang Bren itu orang yang wow. Orang yang wow. Kenapa, Pak Haji? Disambar petir aja, petirnya yang gosong bukan Mang Bren. Emangnya Black Adam saya, Pak Haji. Itu wow. Emangnya sajam. Bren itu tampangnya barbar, tapi hatinya ambiar. Woi, sobat ambiar dong. Iya, fisiknya perfect. Tapi hatinya perpaks. Jadi sikap plastik atau Pak Haji. Tapi emang buat apa wajah ganteng kalau pacarnya ganteng? Oke, jadi begini, hasrat ingin menghadirkan dan menunjukkan diri kita di ruang publik dengan kesan yang luar biasa, itu disebut dengan ekstravagan. Ya. Pada kutub itu sudah bisa dipastikan bibit-bibit berlebihan dan gaya hidup boros akan muncul. Ya. Padahal mereka yang boros adalah mereka yang hidupnya terus mengejar keinginan. Dan ingat, keinginan itu seperti bayang-bayang. Ya, mereka yang boros seperti orang yang hidup mengejar bayang-bayang. Ya. Jadi gini, keinginan itu laksana bayang-bayang. Bila kamu mengejarnya, maka kamu tidak akan bisa menangkapnya. Cara yang paling hebat, kamu berbalik arahlah dari bayang-bayang. Pasti bayang-bayang yang mengejar kamu. Jadi ekstravagan adalah hidup ingin menampilkan kesan wow, tapi pada faktanya seperti mengejar bayang-bayang. Susah, Pak Hajinya. Susah. Maka potensi untuk boros di sana akan ada, bahkan banyak. Oke, Pak Haji. Kenapa hari ini kecenderungannya kita ekstravagans, Pak Haji? Ya, jujur kita akui, saya juga sama. Kenapa? Karena kita sekarang dihadapkan pada apa yang disebut dengan FOMO. Fear of missing out. Iya. Jadi ketakutan diri kita itu tidak terkoneksi dengan orang lain. Ada rasa takut kita tuh tidak bisa sepadan dan sama seperti orang lain.
gitu. FOMO itu kan disebut dengan anxiety disorder. Jadi gangguan kecemasan. Cemas kalau gaya rambut kita tidak baru, cemas kalau baju kita tidak baru, cemas kalau skincare kita tidak baru, cemas kalau istri kita tidak mandi, bukan baru itu. Sugante. Oke. Nah, kecemasan itu bisa memantrik ekstravagan. Oke. Terlebih sekarang dimanfaatkan oleh iklan. Banyak iklan. Saat cemas dimanfaatkan oleh iklan. Contoh, orang pintar minum tolak angin. Woi. Jadi pada saat kita masuk angin gitu, tidak takut, tidak disebut pintar kalau tidak minum produk itu. Kalau tidak minum produk Saya itu. tidak nyebut angin tapi angin. Angin. Nah, itu kan orang Makassar. Iya. Kalau bilang ikan, ikang. Ikang. Ya, kata kan ada mahasiswa yang kuliah di Bandung, orang Makassar, makan sama ikang. Woi, kamu kuliah di Bandung jangan bilang ikang tapi ikan. Suatu saat, bro, yuk makan sama apa? Ikan. Kok bisa bilang ikan? Kan saya latihan. Tetap aja pakai Tapi ada salah seorang guru besar orang Makassar, dia kalau ngomong ikan ya ikan. Ngomong latihan ya latihan. Kok Bapak bisa? Ikan tidak ikang, latihan tidak latihan. Iya. Kan saya orang berpendidikan. Oke. Jadi memang kita seringkali dimanfaatkan oleh iklan hingga semakin cemas. Dan FOMO, memang Pak Haji ya? FOMO iklan Iya, di kita itu aneh. Contoh, iklan sampo ada rambutnya. Iklan pasta gigi ada giginya. Iya. Ikan sabun mandi ada bodinya. Ada bodinya. Tapi pas iklan Ambeien kok nggak ada kue cincinnya. Apalagi burayotnya. Ya kali ditunjukin gitu kan ya enggak. Yang kedua, kenapa kita bisa ekstravagan? Karena kita sekarang berada pada budaya konsumerisme. Iya benar. Nafsu ingin mengkonsumsi Mang Bren dan memiliki segala sesuatu. Iya. Ya. Kita ini begini ya, kadang ingin seperti Doraemon hidup itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Bari ngaco nyanyi. Banyak kuenya keinginan banyak ya. Padahal begini, kita itu kan kadang seperti Nobita yang selalu mudah menyerah. Kadang kayak Giant yang kadang suka memaksa. Yang bahaya kayak Suneo. Kita ingin selalu pamer. Weh. Nah, jadi karena kita ingin bener. selalu pamer, maka kita ekstravagan. Pamer itu kan menampilan kesan wow. Benar. Itu karena konsumerisme. Nah, konsumerisme itu hari ini menjadi bagian atau sisi yang sama dari kapitalisme. Kapitalis, Pak Haji. Kapitalis itu kan ada dua fatwa, dua khotbah yang dia lakukan. Wey. Bagi orang kaya, investasilah. Investasilah, meskipun banyak investasi bodong. Terus investasi. Dan bagi orang yang tidak kaya, khotbahnya itu apa? Belanjalah. Iklan itu kan mengkondisikan kita untuk konsumtif. Betul. Ekstravagan karena konsumerisme. Iya, yang ketiga, kenapa kita terjebak pada ekstravagan? Kita itu greedy sekarang itu. Greedy, menjadi orang yang rakus. Anjir. Rakus kita bener, hari Pak ini Haji, kerasa sih. Kalau rakus ini susah di stop. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Rakus bermegah-megahan itu sulit, kecuali kematian yang bisa menghentikan kita itu. Iya. Nah, jadi kawan-kawan semua, bahwa bumi ini menyediakan segalanya cukup bagi kita, tapi tidak cukup bagi mereka yang serakah. Rakus gitu. Keserakahan itu bukan cacat pada emas dan permata, tetapi ada pada keinginan yang membabi buta. Woi. Ya seperti itu. Jadi serakah atau greedy itu yang menyebabkan kita ekstravagan. Jadi bukan pada barangnya, Pak Haji ya? Bukan kesalahan, bukan pada barang. Pada barangnya, pada kitanya pada aja. kita yang terlalu membabi buta. Membabi buta atas keserakahan. Luar biasa, Pak Haji. Dan kalaupun begitu berarti ekstravagansi ini bahaya tuh. Sangat bahaya. Gini, keinginan yang tak terbatas dan tak terkendalikan adalah bisikan setan yang mudah merasuk dan menusuk ke jantung kita. Ya. Dan sangat berbahaya. Wala tubaddiru tabdira,
Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros itu adalah saudaranya setan. Bahaya kalau ekstravagan. Bermulakan dari mengikuti keinginan. Kalau ada uang, ekstravagan, ngikuti keinginan itu. Betul. Tidak ada uang, kita ngutang. Yang bahaya ngutangnya ke bank emok. Ngutangnya ke bank keliling, Waduh. ke bank konvensional, pinjaman online. Pinjol. Setelah itu terlilit hutang. Bila begitu tak jarang yang jumping conclusion, ikut ngerampok, korupsi, lalu tertangkap, ujungnya kan stres. Jadi ekstravagan itu sama dengan nestapa. Woi. Sekarang ini emang kita ini hidup di zaman yang aneh, di mana banyak orang ingin menaikkan gaya hidupnya dengan menurunkan harga diri. Kenapa seseorang kadang ingin menurunkan harga diri jadi koruptor, entah itu jadi pekerja seks komersial kah? Karena ekstravagan itu ya. Terlilit pinjaman online juga karena ekstravagan. Terlilit pinjol, Zeus itu. Saya mau nanya Mang gini Mang. Kalau ojek online disingkat jadi ojol. Kalau pinjaman online disingkat Pinjol. pinjol. Kalau ngaji online ngajol. Kalau kontrakan online Kojol. kondar, Mang, kontrakan daring. Ulah jadi kontrol, bahaya ya kontrakan online. Ya. Jadi gini, boros itu sangat dekat dengan hutang, ya. Dan hutang sangat dekat dengan bohong. Hutang sangat dekat dengan Ya, ingat janji itu adalah hutang. janji adalah hutang. Maka kalau punya hutang, bayarlah dengan janji. Orang sudah becuk cole Pak Haji. Cuk cole. Ingat, gini, sebelum Anda pamer foto sedang healing dan giling, yakinkan kalau kita tidak punya hutang pada followers kita. Karena sering Pak Haji kayak gitu. Seperti gitu. Iya. Nah itu gaya hidup ekstravagan. Iya. Yang sejatinya hutang dibayar malah tidak, tapi dia menampilkan kesan dirinya wow dan wah, diposting lagi di medsos. Tapi memang duit itu Mang susah diatur. Duit susah diatur. Kalau tidak ada. Ngatur naon atuh. Tapi ada yang aneh di Indonesia. Bayang-bayang. Begini kan ada yang aneh di Indonesia itu sok. Foto di duit itu semuanya laki-laki. Iya. Uang 1.000 Patimura. Patimura. 2.000 siapa? Husni Tamrin sama Orto Iskandar Dinata. 5.000 Kiai Haji Idah Maulid ya. 20.000 siapa? GSSJ Ratulangi. Oh iya. 50.000 Juanda Kartawijaya. 100.000 Soekarno-Hatta. Tapi kalau ngutang aneh beranak. Padahal foto duitnya laki-laki. Padahal laki-laki semua. Aduh, enggak aneh. Jadi kesimpulannya ekstravaganza itu bahayakah? Sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya Pak Haji. Sebab ya, itu tadi. sangat dekat dengan boros dan Sangat para pemboros itu adalah saudaranya setan. Setan. Luar biasa nih bahaya ya. Karena ada kecemasan Pak Haji, takut FOMO, akhirnya kita ekstravagans dengan cara pinjol lah, bahkan judi online Pak Haji sekarang. Bahaya itu judi online. Sudah merambah ke emak-emak. Merambah ke emak-emak. Mudah-mudahan bukan istri kita ya. Mualat insya Allah Pak Haji. Tips Pak Haji agar kita terhindar dari ekstravagans ini. Pertama, lepaskan keterikatan diri kita dengan segala barang dan benda. Lepaskan. Sebab sejauh kita masih terikat pada benda, maka sejauh itu pula pikiran kita akan ruwet, mumet, bahkan bisa overthinking. Lepaskan dari keterikatan benda. Contoh, misalnya gini, brand karena kamu ngejar gaya hidup, kamu ngeredit mobil. Yap. Padahal kamu tidak punya garasi. Ya. Lalu bila disimpan di jalan, takut ada yang ngegores mobilnya itu. Takut di ada yang nyenggol. Spion. Ujung-ujungnya ada rasa takut hilang. Iya. Mau disimpan di garasi, garasinya nggak ada. Garasi nggak Akhirnya ada. mutusin untuk nyewa garasi. Ya. Lalu setelah nyewa garasi, ternyata tidak ada penjaga keamanannya. Takut juga hilang. Maka kamu harus bayar keamanan untuk jaga garasi yang jauh dari rumah itu. Males. Setelah itu, ada kekhawatiran juga. Khawatir penjaga keamanan itu, setali 3 uang dengan maling. Pokoknya overthinking. Jadi terus overthinking. Overthinking kalau akhirnya kita karena gak mampu Pak Haji ya kalau terikat pada benda itu bisa overthinking. Iya. Jadi benda itu bukan disimpan di tempatnya tapi disimpan di hati.
Ketika motor bukan disimpan di garasi, mobil bukan disimpan di garasi, tapi disimpannya di hati, kita bisa overthinking. Dan itu bahaya. Oke. Bener Bener nggak? Bener. Maka daripada kamu naik mobil kreditan, lebih baik naik motor cash. Naik motor itu enak, Mang. Jadi pas hujan tidak kepanasan, pas panas tidak kehujanan. Itu enaknya naik motor itu. Motor itu bisa nyalip saat macet. Iya. Tapi ingat juga, mobil bisa nyalip pacar orang yang pakai motor. Kayaknya mending itu, Pak Haji. Ya. Daripada bisa nyalip ke macet. Tapi belajar kita dari bisa sabar, Pak Haji, kalau macet. Belajar dari mobil, Mang. Kaca depan itu lebih besar daripada kaca spion. Iya. Kenapa? Masa depan lebih penting daripada masa lalu. Weh, Den, dengerin Kuburlah Den. masa lalu yang kamu itu kubur saja ya. Oke, kembali. Bila hidup terkait pada barang, selain boros, kamu bisa mumet dan overthinking, ujungnya stres. Overthinking bisa menjadikan masalah semakin menjelimet, menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, dan menjadikan semua lebih buruk daripada yang seharusnya. Karena itu lepas keterikatan kita dengan barang kalau tidak mau boros. Jangan terikatlah diri kita tuh pada barang. Oke. Nah, Pak Haji gini, terkadang saya tuh selalu ingin dinilai orang lain, Pak Haji, bahwa wah si brand keren nih, sepatunya keren nih, HP-nya juga keren nih. Nah, Denny bajunya keren. Erigo, Pak Haji. Erigo, luar biasa. Raymond kacamatanya keren. Nike, Pak Haji. Nah, begini. Emang ada. Nah, itu memantik gak, Pak Haji? Gini, memantik. Hindari menilai diri dari barang yang kita miliki. Oke. Jangan dinilai diri kita tuh dari barang yang kita miliki, gitu. Tapi kita itu adalah diri kita. Kita menjadi boros karena kita ingin dinilai dari barang yang kita miliki. Wow, anjir, bajunya branded. Wow, HP-nya iPhone 14. Edan, motornya Harley. Buset, mobilnya Rubicon. Anjir, imahna dipilah. Suganti aja lemah bener. Si hordeng simpanan om-om. Pak Haji Aang. Runtah. Kalau kata Dul Sumbang, runtah. Ayam. Pak Nona halus, irung halus. Biar nanti tampil. Bibir halus. Ayam kan cantik. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor anjir. Runtah. Gitu ya. Itu ternyata simpenan om-om. Tapi kita jangan bilang ke mereka itu edan, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ODGJ. Lebih halus. Lebih halus. Oke. Gini kan ada istilah, Mang, inget ayam, nggak pakai sendal disebut kaki ayam. Kaki ayam. Tulisan jelek, ceker ayam. Tidur nggak nyenyak, tidur ayam. Semangat menurun, hangat tai ayam. Barang jelek, cap ayam. Barang jelek itu disebutnya cap ayam. Kalau ayam yang luas, ayam semesta. Itu mah klasik kan, itu tebak. Ini humor kodian, recehan pisan. Oke, begini Mang Bren. Mereka yang dirinya ingin dinilai dari barangnya, maka potensial untuk boros. Kenapa? Sebab setiap ada barang baru, ia akan berpacu untuk memilikinya. Benar. Ia merasa berdosa kalau ketinggalan tidak beli produk baru. Betul. Bila begitu bisa ekstravagan. Ya sekarang iPhone kan, jadi orang tuh dinilai dari barang. Bukan jadi janganlah mengafiliasikan diri atau menilai diri dari barang yang kita miliki. Janganlah identitas diri kita menempel pada barang dan benda yang kita miliki. Dengan begitu hidup kita akan hemat dan selamat dari ekstravagan, ya. Jadi gini, untuk hidup yang hidup kita harus belajar memanfaatkan barang dan mencintai orang. Manfaatkan barang dan mencintai orang, bukan mencintai barang dan memanfaatkan orang. Wah, bahaya. Orang yang mencintai barang biasanya memanfaatkan orang. Tapi orang yang mencintai orang, dia akan memanfaatkan barang. Hidupnya tidak identik dengan barang yang ia miliki. Jadi cintai orangnya justru, Pak Haji. Betul. Iya, barang tuh jadi dimanfaatkan kan. Iya. Ke arti sih Pak Haji mun kitunya. Berarti nilai orang tuh kita nilai itu diri kita aja gitu kan. Diri kita aja. Bukan dari atribut yang kita pakai, yang kita miliki gitu. Maka hijrah yang baik itu hijrah dari atribut ke attitude.
Woi. Kita ingin dinilai hijrah karena dari jenggot kita seperti Remon. Iya. Punya jenggotnya Pajero, pasukan jenggot Rasul. Jenggot Gitu ya. rombeng. Jangan dinilai dari jenggot kita, Jenggotnya. dari diri kita. Dari dirinya justru Oke. ya. Jadi hijrah itu jangan dinilai karena perubahan pakaian kita, bukan, tapi pada attitude. Oke Pak Haji, tips agar kita terhindar dari ekstravagansi ini gimana Pak Haji? Biar 86 terhindar dari ekstravaganza. Begini, bersahabatlah dan berdamailah dengan harta yang sedikit. Berdamai dengan harta yang sedikit. Denny sekarang baru di kosan, berdamailah dengan kosan. Agak susah juga. Raymond sekarang baru punya motor, berdamailah dengan motor itu. Oh, justru harus berdamai dengan Sebab kemiskinan ketika kita. sedikit harta, maka kita akan sedikit stres. Heeh. Semakin banyak memiliki harta, maka akan semakin banyak stres kita. Bahkan bisa boros. Kan ada cerita gini, ada orang miskin yang kebingungan dengan kemiskinannya. Dia curhat ke Mullah. Ya, Mullah, saya ini begitu sangat stres karena di rumah saya nggak punya apa-apa. Kata Mullah, kalau gitu pelihara ayam. Melihara 4 ekor ayam, Den. Di Di rumahnya. rumahnya. Setelah melihara 4 ekor ayam, malah stres. Mullah, kok setelah saya melihara 4 ekor ayam di rumah itu sama stres? Kata Mullah, biar nggak stres pelihara 4 ekor kambing. Buset. Pelihara 4 di ekor rumahnya 4 ayam ekor udah kambing. riet, ini 4 ekor kambing. Ternyata stres. Datang juga. lagi ke Mullah. Saya pelihara 4 ekor ayam, 4 ekor kambing. Ternyata tambah mumet, tambah stres. Harus bersihin. Ya. Kata Mullah, udah tambah lagi 2 ekor sapi. Iya. Tambah beli 2 ekor sapi. Jadi mumet lagi. Setelah gitu begitu mumet. Mullah mumet, saya ini di rumah ada ayam, ada kambing, ada sapi. Kebun binatang Kalau demikian kata Mullah, jual Jual. yang sapi itu. Dijual sapi. Sapi dijual. Gimana sudah mulai tenang? Lumayan, tapi masih stres. Oke. Karena kambing masih nakal. Kalau demikian, jual oleh kamu kambing. Dijual kambing. Oke. Kata Mullah, gimana sekarang sudah mulai agak enak kan? Enak Mullah, tapi ada ayam. Jual ayamnya. Jual ayam? Dijuallah ayam. Setelah dijual ayam, gimana rumah kamu sekarang? Mullah tenang. Jadi kadang kita merasa stres ketika di rumah tidak punya apa-apa. Iya. Tapi yakin setelah punya apa-apa itu akan nambah kesetresan kita. Maka berdamailah dengan ketidakpunyaan apa-apa itu. Tips ya Pak Haji. Tipsnya seperti itu. Agar Ya. kita bersyukur. Pak Haji. Bersyukur ya. Jadi gini, misalnya Brand punya sepeda 4, motor 4. Padahal istri cuma 1. Woi. Ya. Tentu ini membutuhkan biaya perawatan yang banyak. Iya. Padahal dengan punya motor 1 saja semua kebutuhan bisa terpenuhi. Betul. Kita kadang seperti itu ya. Pada kutub ini maka pertanyakan dengan bening pada diri kita kapan kita butuh sesuatu itu dan kapan tidak. Bila membutuhkan sesuatu lalu ada uang boleh dibeli, ukurannya kan kebutuhan. Ya. Tapi bila tidak ada uang jangan maksain diri, apalagi harus pinjol ya. Jadi itu bahaya. Maka Bahaya. tips 86 supaya tidak ekstravagan, berdamailah dengan ketidakadaan. Berdamai dengan ketidakadaan. Ya, kalau hari ini kita masih jomblo, damailah dengan Iya. jomblo itu. Karena justru ketika kita punya sesuatu tidak menjamin juga kita tenang Pak Haji ya. nambah stres. Di rumah kita kan, awal kita beli rumah enak lega. Tapi setelah ada barang itu barang ini, sumpek. Karena terlalu banyak benda. Ya. Ya, hidup tuh seperti itu. Ya. Tapi tetap bagi orang yang belum punya mah Pak Haji pengen punya dulu. Iya, boleh rasakan dulu. Tadi juga Mullah kan kayak gitu. Iya, Yun. rasakan dulu kan. 4 ekor ayam, 4 ekor kambing, sapi sok beli. Iya. Ternyata setelah banyak stres. Stres. Apakah mereka yang rumahnya di mana-mana tidak stres? Sama sih Pak Haji. Sama Saya stres. sering banyak yang curhat ke saya Pak Haji, orang-orang kaya kok sama kayak saya gitu man. Sama aja. Apakah mereka yang mobilnya banyak itu keren-keren nggak stres? Stres, bayar pajaknya juga mahal. Ya oke, benar-benar. Perawatannya juga. Apakah mereka yang rumahnya segede Masjid Al Jabar Wih. itu tidak stres? Stres. Stres. Pembantunya harus juga banyak. banyak. Nah, gitu. Oke ya. Pak Haji, kalau begitu nih ya Pak Haji, berarti gaya hidup sederhana atau minimalis itu bisa jadi solusi nggak Pak Haji kira-kira? Oke. Gaya hidup yang merasa cukup itu pasti bisa menjadi solusi. Sebab begini, saat kita dulu ditolak, pernah nggak ditolak? Kan maka lahir kalimat gini, Den. Mencintai tidak harus memiliki. Dalam harta dunia juga gitu. Iya.
Mencintai tidak mesti memiliki. Contoh, Waduh. gini, saya suka kopi. Iya. Nggak mesti beli kebun, lalu beli bibit kopi, nanam kopi, beli mesin guling kopi. Nggak mesti demikian. Ribet Baji. Ribet, cukup saja nongkrong di Kopi Kenangan. Weh. Bener nggak? Bener. Lebih irit. Tapi Pak Haji gak endorse. Biarinlah kita sedekah. Sedekah. Sedekah ya. Karena kemarin saya nggak bisa tidur gara-gara minum kopi Kenangan Ada pesawat. di pesawat ya. Gitu. Mereka yang PSK, tahu PSK Bren? Iya. Pencinta sate kambing. Kirain. Pada saat mau nyate nggak perlu melihara kambing. Gak perlu beli Bikin kandang makanan kambing, ya, bikin area tempat nyembelih kambing. Nggak mesti, tinggal datang saja ke Sate Hadori atau Sate Haris. Weh. Bener nggak? Yang deket Sop Janda, irit Sop kan? Janda. Irit. Betul. Atau mereka yang KPK atau KPK, komunitas pencinta karedok. Karedok. Nah, kalau karedok kemana nih? Pada saat ingin makan karedok nggak perlu nanam engkol, buncis. nggak perlu buncis, nggak perlu nanam kacang panjang. Ribet, kelamaan. Ribet tuh, cukup nongkrong saja di warung pinggir kampus. Banyak di sana karedok ya, CN. Tuh nggak perlu nanam kacang panjang, irit kan? Irit. Gitu. Betul. Tapi ingat karedok, ingat kacang. Kacang itu rasanya gurih. Tapi kalau dikacangin rasanya perih. Jadilah Mang Bren Dikacangin. seperti kacang panjang. Meski sudah dipendekin bahkan dipotong-potong, namanya tetap kacang panjang. Kacang panjang. Tidak melepaskan identitas kediriannya Tidak gitu melepaskan ya. identitas. Jadi belajar bahagialah dengan cukup, tidak kurang, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Sebab kalau kurang tidak enak, kalau lebih juga ada biaya ekstra. Ada biaya ekstra. Proporsional ya. Jadi penilaiannya dari nilai guna, bukan dari keinginan. Woi, Gitu, ya. benar Pak Haji. Ya. Luar biasa. Nah ini ada gak Pak Haji kata-kata buat sobat ngadem di rumah yang ada kecenderungan ke arah extravagance Pak Oke, Haji ini mau untuk motivasi ya. Untuk motivasi. Hidup ini jangan kayak Nobita yang selalu mudah menyerah. Jangan juga kayak Giant yang suka memaksa. Jangan kayak Suneo yang suka sombong dan pamer. Sombong dan Itu bisa pamer. eksperimen. Tapi harus kayak Doraemon yang punya jalan keluar dan penuh keajaiban. Karena punya kantong ajaib Pak Haji. Iya. Hai baling-baling bambu. Tinggal gitu kan ya. Oke, hidup itu harus bercermin pada kemampuan, bukan pada kemauan, apalagi pada kemaluan. Kenapa? Karena duit itu sesuatu yang sulit diatur Iya. kalau tidak ada. Oke, kadang ada kesamaan antara dompet dengan bawang merah. Dompet sama bawang merah. Ya, pas dibuka bawaannya pengen nangis. Itu mah kalau yang kosong Pak Haji. Tapi ingat Mang Bren, kamu jangan sekali-kali membuat istrimu nangis. Kenapa? Sebab air mata istri itu sangat mahal. Woi. Ada maskara, ada eyeshadow, ada blush on, ada bedak, ada lipstick. Kadang mereka juga suka membanting handphone. Mahal. Mahal air mata istri itu. Oke, angka 7 lebih berharga daripada angka 2. Angka 2. Sebab tujuanku membahagiakanmu, bukan menduakanmu. Kolak pisang tahu Sumedang, Iya. walau jarak membentang, namun cintaku takkan hilang. Weh. Ini dia nih ya. Ada yang bertanya, maukah kau jadi matahari dalam hidupku? Weh. So sweet. So Kalau sweet. gitu menjauhlah 149.699.000 kilometer. Jauh teuing. Jauh teuing. Jauh teuing. Jauh teuing. Jadi matahari kayak gitu ya. Jauh teuing. Jangan terlalu senang bila dipuji, sebab pujian adalah ujian. Dan jangan terlalu takut bila dihujat. Kenapa? Sebab di hujatan banyak makanan enak. Hajatan. Gitu Pak Haji. Gitu saja. Gitu saja. Sobat Ngadem, walau endingnya agak nggak capruk. Tapi semoga tema extravagance ini membuka wawasan kita supaya kita tuh terhindar dari sifat boros tadi. Terus jangan menghalalkan segala cara untuk mengikuti tren gitu kan. Dan semoga kita termasuk orang yang sederhana Pak Haji. Berdamai dengan yang kita miliki. Berdamai dengan Tidak yang kurang, kita miliki. tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih. Oke. Kaya juga bukan berarti kita tidak bisa sederhana Pak Haji ya.
orang kaya tuh sederhana juga bisa gitu kan. Pokoknya ukurannya bukan mengejar keinginan tapi kebutuhan. Tapi kebutuhan. Bisa jadi boros antara kita dengan orang kaya itu beda. Ya, orang kaya misalnya dalam penilaian kita disebut boros, tapi bagi mereka adalah kebutuhan. Maafi muskilah nggak masalah. Jadi ukuran boros dan tidaknya terletak pada keinginan bukan pada kebutuhan. Keinginan bukan. Kalau brand di tingkat tertentu butuh beli jet pribadi, nggak boros karena itu kebutuhan. Butuh. Kan siang hari harus ketemuan sama Presiden Amerika. Wih. Sorenya harus ketemu sama Presiden Inggris. Kan beli jet pribadi itu kebutuhan gitu kan. Jadi ukurannya pada kebutuhan bukan pada keinginan. Bukan pada keinginan. Seperti itu ya, sobat ngadam semua. Oke. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap paling benar karena Pak Haji tanya aja. Tanya lagi pada narasumber yang lain karena ini kan sekedar kulkas. Kuliahnya ringkas. Jangan lupa juga like, komen dan subscribe di Aang Ridwan Official dan jangan lupa juga Brand Cianjur. Subscribe sekarang juga karena di sana ada konten apa Pak Haji? Banyak lah. Yang jelas bukan konten pinjol. Oke sobat Gadem, sampai berjumpa di kapan-kapan ya, karena produksinya kita kapan-kapan. Agak sibuk Pak Jang ya, by the way sekarang mau lomba lagi MTQ, sekarang mah lombanya nulis katanya. Bakal ada giveaway katanya kalau menang Pak Jang. Siap. Kita ngomong di depan masjid. Masa enggak ya. Oke, sampai jumpa lagi di Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.